segitu ada dapat nggak? Apalagi kalau di Sinta satu atau di Scopus gitu ya, berapa? Kalau kata Prof tadi 20 juta, iya orang Scopusnya juga dari mulai 6 juta ya Bu ya. 6 juta sampai itu. Ya, untuk pengelolaan juga ya. Pengembangan. Hmm. Ya. Betul. Iya, iya, iya. Karena memang ketika angka itu dibuat, kalau untuk BINUS dan perguruan tinggi yang kaya mungkin bisa. Tapi kalau yang tadi, yang biasa-biasa itu angkanya ada itu, Bu. Bukan, maksudnya gini, Bu. Instrumen ini ketika kita dulu menyebut 20 Bu, yang tidak ada pun dia sebutkan 20. Ya, ya sekelas PDN mah enggak lah, Bu. Tinggal ini aja. Ya, 30 gitu ya. Mm-mm. Iya, iya. Da- ya dari mana? Iya, 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 iya. Betul, Bu. Ya. Mm. Ada hitungannya. Mm. Jadi kalau sekarang ya tadi Bapak Ibu ketika menetapkan range penelitian, termasuk di dalamnya sumber dayanya mana untuk menghasilkan luaran yang tadi. Kan tadi kata Prof, nggak mungkin Bapak Ibu menghasilkan Scopus walaupun gajinya besar. Tapi kan untuk bayar Scopus mikir dulu kan Bu, gitu ya. Kecuali memang dapat proposal dari proposalnya sudah menuliskan luarannya mana, anggarannya mana gitu ya. Kan kira-kira begitu. Kalau bayar sendiri ya ini dulu apa? Hmm, dari luar dari ya. Ya artinya anggaran internalnya IPDN mestinya bukan hanya untuk subsidi atau dibagi di eh, proposalnya Bapak Ibu ya, tapi untuk pengembangan dan pengembangan kapasitas agar Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hibah penelitian dari luar gitu kan, misalnya dari rekan kita, dari mitra gitu ya. Ya, ya silakan Bu. Ya. Ya, silakan Bang sih. Semua. Kasih paham, kasih paham. Ya, ya. Ya, ya. Betul. Setuju, Bu. Iya, iya. Ya, mestinya nanti karena ini sudah ada perubahan baru yang menjadi acuan lah, Bu. Walaupun tidak ada angka, tapi luarannya kan dihitung, Pak, gitu ya. Harus 100, melampaui 100%. Ya, kalau mau unggul masa 100% lebih satu. Ya kan nggak mungkin. Iya, harus 100%, 150, 200% gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Hmm. Ya, setahun.
Betul. Ya. Ya. Mm. Di 300%. Ya, itu 300%. Ini mah ini mah pemikiran hasil pemikiran bapak-bapak itu, bapak ibu yang berwenang itu. Iya, iya. Karena memang tidak ada rujukan, Bu. Jadi kalau kita mau menentukan 5, 6 dari mana gitu ya. Kalau di atas 100% ya udah lah gitu ya. Baik, Bapak Ibu mungkin itu dari saya ya terkait dengan apa APT 41 maupun 51. Jadi nanti ini saya berikan ke Bu apa Bu LPM, Bu Gati, Bu Gati nanti. Iya iya. Nah, ini kalau ini memang sekarang bentuknya Excel, kalau bukan kayaknya MA-nya malas ngedit lagi ya. Udahlah Excelnya Sudah aja. saya sampaikan yang kemarin itu masih Baik. belum di launching, Iya, saya belum begitu. bilang. Ini sudah Pak Afid. Nanti boleh Bapak. Satu lagi Bu ya sedikit ya Bu ya. Yang Optimas, Bapak Ibu jika apa berkenan kami sudah membangun aplikasi Optimas, tapi ini dulu waktu Politeknik karena memang perlu beberapa penyesuaian. Tapi rasanya ini cukup apa, cukup me, apa, mengorganize semua penelitian gitu ya. Saya kan mau menunjukkan ini ya. View post ini. Jadi aplikasi ini digunakan oleh LPM untuk pengelolaan penelitian, pengelolaan PKM, lalu publikasi, pengelolaan hak cipta, dan pengelolaan insentif kepakaran. Jadi ketika Bapak Ibu mulai dari proposal sampai jadi dan seterusnya, sampai luaran, itu tidak akan hilang. Misalnya Ibu A dapat proposal dibiayai oleh PDN berapa, dari mulai proposal review sampai luaran-luarannya nanti tidak akan hilang. Dicek itu mesti ada gitu ya, termasuk pengajuan HKI dan termasuk insentif kepakaran. Insentif kepakaran itu nanti di luar pengelolaan penelitian. Misalnya kalau penelitian yang dapat 10 juta gitu ya, tapi nanti masuk di Sinta 2 atau Sinta 1 atau di Scopus Q1 ya beliau dapat 18 juta gitu, ya, dapat 16 juta lagi gitu. Jadi menyemangati lah gitu ya. Mudah-mudahan kalau IPDN mah lebih tinggi lagi ya, minimal 25 juta lah satu ini. Satu. Di ada Ya, beda eh, tipis, Pak. ya beda tipis ya. Iya, Beda tipis. Tapi beda memang tipis. agak sulit juga Pak itu untuk menghabiskan anggaran segitu juga agak sulit karena memang kami kan dulu basisnya Politeknik, jadi universitas ini baru 3 tahun juga untuk menyerap dana insentif juga agak berat gitu. Lalu ada user profilnya itu ada kepala LP2M-nya, ada adminnya, ada reviewer dan ada dosen. Jadi semua bisa eh, terhubung di situ. Nah, sebagai KLPM, dia bisa lihat semua data penelitian, data PKM, data seluruh publikasi dalam tahun itu atau 5 tahun ke belakang. Jadi kalau mau akreditasi, kita cukup minta Pak Ketua LPM mana akreditasi apa publikasi setiap dosen. Nah, sudah ada di situ. Termasuk persetujuan penelitian dan persetujuan PKM, mana yang lolos, mana yang tidak lolos. Kalau admin itu juga melakukan mengelola transaksi dan seterusnya. Nanti di reviewer itu juga nanti dia bisa melihat menentukan ini diterima atau tidak. Dan dosen beliau-beliau tuh bisa tahu penelitian saya disetujui tidak, termasuk prosesnya dan seterusnya, termasuk publikasi saya itu ada semua di situ gitu sepanjang tahun. Ya, jadi kalaupun Bapak Ibu tidak terkait dengan ini publikasi mandiri dan seterusnya atau penelitian mandiri, Bapak Ibu tetap masih bisa melakukannya di aplikasi ini. Nah, ini nggak kelihatan ya. Coba kita kontrol 2. Nah, itu ya. Jadi ini alurnya. Jadi mulai sosialisasi kapan, ada tanggalnya, approval of proposal, menerbit surat tugas, reviewernya siapa, hasil review dan seterusnya, sampai nanti di bawah. Nah,
membuat laporan 70%, input Aptimas, hasil Monep, layak atau tidak. Rasanya sih semua proses sudah ada di sini ya, hasil kelayakan dan seterusnya. Ini lalu tata lama dia. Ini dan ini user interface-nya, user interface-nya. Kalau saya berikan gambaran umum, nah gambaran umum misalnya Bapak kita bisa lihat di dashboard. Ini kalau ini untuk sendirinya ya, untuk orang sendirinya ini hasil-hasilnya nanti akan muncul. Tapi kalau saya sebagai KLPPM misalnya, ini kita bisa lihat dana-dana penelitian. Kita juga kecil Bu, 10 juta, 9 juta gitu ya. Tapi ini kita bisa lacak, misalnya ini sudah disetujui. Kita bisa lacak. Sehingga tidak ada dokumen, wah ini lupa di mana ya. Ini semua ada di sini. Termasuk nanti luaran-luarannya. Itu semua ada di sini, termasuk luar-luarannya. Publikasi setiap dosen juga bisa, tapi publikasi HKI dan seterusnya juga bisa dilakukan di sini. Termasuk transaksi-transaksi ya. Reviewer semua gitu ya. Ini reviewernya siapa, di set gitu ya. Data masternya juga di set semua gitu. Sehingga misalnya data publikasi setiap dosen juga mesti ada di sini Bapak Ibu. Nggak boleh tidak. Ini misalnya punya Pak Cahyo, kita tanggal 17 Mei 2020 kita punya ini ya mestinya mesti ada gitu. Sehingga ini bisa disedot oleh siapa saja. Kalau mau akreditasi PT, nggak usah nanya ke masing-masing dosen karena sudah ada di sini. Kalau kita klik sini juga ada, di download juga filenya juga sudah ada. Jadi termasuk rekap-rekap di Excel-nya sudah ada. Ya. Iya, kita sudah terintegrasi, Bu. Sudah terintegrasi. Karena report-report ini kan bisa di-download Bapak Ibu. Nah, ini kan Excel-nya ada. Kita bisa pilih mana gitu dan seterusnya. Jadi semua ada di situ. Semua ada di situ. Kira-kira begitu. Pada dasarnya semua proses yang tadi, yang 6 itu bisa dilakukan di sini. Mulai dari set, agenda, dan seterusnya. Ini kalau Bapak Ibu berkenan saja, karena ini nanti kita tinggal diskusi dengan tim teknis aja, nanti mudah-mudahan untuk pembelajaran lah. Kecuali Bapak Ibu mau membuat sistem informasi 2 miliar ya silahkan aja ya. Kalau ini mah tinggal daripada nggak ada, maksudnya kita mulai nih, bisa nggak gitu Bapak Ibu disiplin nih para peneliti mulai gitu belajar. Oh kalau gitu nanti kita tingkatkan gitu, dan seterusnya gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau untuk Aptimas kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya dengan proses-proses yang tadi rasanya saya semua sudah ada di situ. Termasuk jenis skema penelitiannya Bapak Ibu tinggal tentukan sendiri. Skema ini berapa anggarannya, skema ini dan reviewernya dan seterusnya. Jadi kapan disetujui, surat dan seterusnya sampai luaran-luaran tadi. Kan luaran penelitian itu bukan hanya publikasi. Begitu kontrak di proposal Bapak Ibu harus menyebutkan apakah mau jadi buku ajar, apakah publikasi di mana, apakah studi kasus gitu dan seterusnya. Sehingga atau HKI-nya mau apa? Mau paten atau mau hak cipta saja? Yang di HKI kan bukan artikelnya ya, tapi luaran dari penelitian itu bisa prototipe atau apa gitu, itu model dan seterusnya. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan terbayang lah. Dimulai dengan hal-hal kecil nanti. Makasih Bu. Gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Nirwan sudah menyampaikan 2 materi yang sangat penting. Dan yang terakhir ini kebetulan ada Mas Tosan juga ya, ada LPDSI, ada dari fakultas, ada dari lembaga penelitian, hanya yang dari pengabdian masyarakat sepertinya tadi ada tapi sudah nggak ada. Nah ini minimal untuk gambaran program kerja tahun 2026. Ini ketika kita memang mau menerapkan ini dan beliau sudah memberikan sen bahwa ini boleh kita bolong seperti itu Pak ya, di cloning. Nah, ketika nanti kita mensosialisasikan ini perlu keterlibatan LPDSI juga kepala unit penelitian pengabdian di masing-masing fakultas ya. Itu harus memahami proses ini